Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Anissa, NIM 209119085, ingin menjelaskan materi tentang diksi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu diksi, fungsi diksi, jenis-jenis, dan contohnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini pula ada pengertian lain atau definisi tentang diksi. Secara singkat, diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Nah, yang kedua itu fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang diinginkan disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun membaca. Nah, selanjutnya adapun macam-macam diksi. Yang pertama itu sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga polisemi, yang keempat homograf, yang kelima homofon, yang keenam homonim, dan yang ketujuh hiponim, dan yang terakhir hipernim. Nah, dari macam-macam diksi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Contohnya, mati, ekspresi pengungkapan yang kasar, dan wafat, ekspresi pengungkapan yang halus. Atau bisa juga diartikan sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Contohnya, bertemu atau berjumpa. Contoh kalimatnya yaitu kemarin malam saya bertemu dengan Vita di suatu acara pernikahan. Contoh yang kedua, hewan atau binatang. Contoh kalimatnya yaitu ikan paus merupakan salah satu hewan terbesar di dunia. Nah, sekarang kita beralih ke macam-macam diksi yang kedua, yaitu antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contohnya, kata antonim adalah besar dan kecil. Atau bisa juga dikatakan bahwa antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Nah, contohnya yaitu jauh lawan katanya itu dekat. Contoh kalimatnya, jarak antara lapangan sepak bola dengan rumah saya cukup jauh.
Yang kedua, contoh yang kedua tentang antonim yaitu gelap, lawan katanya itu terang. Contoh kalimatnya yaitu saat malam, ruangan itu sangat gelap. Selanjutnya, macam-macam diksi yang ketiga yaitu polisemi. Polisemi merupakan frasa atau kata memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher, atau dapat juga bermakna bagian terletak di sebelah atas ataupun depan. Nah, selanjutnya macam-macam diksi yang keempat yaitu homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contoh lain dari kata homograf yaitu amplop. Nah, contoh katanya yaitu untuk mengirim surat untuk Bapak Presiden, kita harus menggunakan amplop. Yang kedua, contoh yang kedua, bisa. Nah, contohnya yaitu bisa. Bu Kadir bisa memainkan gitar dengan kakinya. Selanjutnya, macam-macam diksi yang kelima, homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama akan tetapi makna dan ejaannya berbeda. Contohnya yaitu masa dengan masa. Contoh kalimatnya yaitu Guci itu adalah peninggalan masa kerajaan Kutai, menunjukkan masa atau waktu. Yang kedua, kasus tabrakan yang menghebohkan itu dimuat di media massa atau masyarakat umum. Selanjutnya, macam-macam diksi yang keenam, yaitu homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan bunyinya berbeda. Contoh yaitu nama orang tua dan Asep atau bisa dikatakan Asap. Selanjutnya macam-macam diksi. Yang ketujuh yaitu hiponim. Hiponim yaitu merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata lain. Macam-macam diksi selanjutnya yang ke-8 yaitu hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya ada pada kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Selanjutnya, pengertian kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Nah, pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus, meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, makanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Nah, penggunaan kata umum dan kata khusus seperti kalimat-kalimat ini, yaitu ayah melihat adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, kalimat yang tadi memiliki makna umum, yaitu seperti melihat, dan kata khusus seperti menengok. Dan melirik merupakan kata khusus. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Sedangkan
Pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua. Jadi, kita ambil contoh lain, yaitu Pak Ujang membawa karung beras yang sangat berat. Pak Ujang memikul karung beras yang sangat berat. Pak Ujang menjinjing karung beras yang sangat berat. Kata khusus dari kata umum membawa yang tepat sesuai dengan konteks adalah memikul. Sedangkan menjinjing tidaklah tepat digunakan dalam konteks kalimat tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kata khusus memiliki cakupan yang lebih sempit dan hanya bisa dipakai dalam kalimat tertentu, sehingga pemilihan kata atau diksi sangatlah diperlukan. Oke, sekian dari penjelasan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.